Nah, saya ingin memberikan juga closing statement dari saya juga. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang memang masih mengarah tentang pro dan kontra ya. Saya ingin memberikan satu atau dua hal yang sangat penting. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak terus-menerus dengan kondisi yang sama. Manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh ciptaan Tuhan itu sudah berubah total, gitu ya. Sudah tidak lagi punya kesucian yang Tuhan inginkan, tidak punya lagi kemuliaan yang Tuhan inginkan. Tapi juga tidak berhenti di situ saja. Setelah diciptakan dengan keadaan yang sangat baik, jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan datang dan merestorasi keseluruhannya, merestorasi semua ciptaan Tuhan. Tuhan ingin mengembalikan apa yang sudah jatuh itu untuk kembali menjadi yang baik lagi. Karena itu Yesus datang dan Yesus menebus bukan hanya manusia tapi keseluruhan ciptaan untuk boleh direstorasi, untuk dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu termasuk teknologi. Teknologi dibuat oleh manusia. Apakah manusia yang sempurna? Tidak. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Teknologi adalah hasil ciptaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi seluruh hasil ini tidak akan Tuhan biarkan demikian saja. Tapi Tuhan ingin kita dengan usaha kita menebus kembali apa yang sudah diciptakan oleh manusia itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena sebenarnya semua ciptaan itu diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tapi karena jatuh, mereka tidak mau memuliakan Tuhan. Sekarang, setelah Yesus menebus seluruh umat manusia dikembalikan, maka kita sekarang harus mengembalikan semua ciptaan yang sudah dibuat oleh manusia untuk ditebus dan dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, inilah kenapa Yayasan Lembaga Sabda memiliki slogan AI for God. Karena AI bisa ditebus untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah yang paling berhak menggunakan teknologi yang paling canggih untuk memuliakan Dia, untuk melakukan pekerjaan Dia, gitu ya. Karena itu Bapak Ibu, kita tahu kondisi manusia, tapi kita juga tahu apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita dan kita harus tebus kembali seluruh teknologi yang ada di dunia ini kita harus tebus untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, peserta juga punya closing statement ini, Bapak Ibu semuanya. Saya akan bacakan dari Effort Bali. Saya nggak tahu nih Ibu atau Bapak ya. Ada satu hal yang tanggapan yang sangat bagus sekali untuk saya pakai menjadi closing statement dari peserta. Pelayanan gereja berbicara tentang generasi sekarang dan generasi masa depan. Kalau gereja menolak teknologi yang sedang maju, dan berkembang berarti menolak generasi masa depan. Karena generasi masa depan adalah orang-orang yang hidup berdampingan dengan teknologi AI. Jadi Bapak Ibu jangan hanya egois memikirkan generasi saya, generasi Bapak Ibu mungkin yang sudah tidak lagi muda. Kita harus memikirkan generasi ke depan. Mereka inilah orang-orang yang akan memakai AI. Kita tidak mungkin akan menolak mereka, bukan? Karena itu Bapak Ibu, pikirkan baik-baik. Silahkan saudara buat dialog yang lebih intens, lebih serius dengan teman-teman di gereja. Jangan langsung terima, tetapi dialog, perjuangkan, pikirkan baik-baik. Pakai firman Tuhan untuk menjadi guide, menjadi pedoman. Semua hal harus dinilai dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu buka dialog untuk kita bisa berbicara sehingga saudara semua yang ada di gereja tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengambil keputusan. Seperti tadi Pak Budi bilang ya, tidak semua gereja harus menerapkan AI. Kalau saudara ada di tempat yang kecil dan tidak memerlukan AI, saudara tidak perlu. Pakai bijaksana firman Tuhan untuk melakukan apa yang saudara ingin lakukan sehubungan dengan AI.